NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak. Kalau seperti ini kondisinya, ini sangat betul-betul memprihatinkan dan kita miris melihatnya ya Khafillah. Apakah lantas kemudian hal ini akan terus dibiarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Khafillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami akan kabarkan kembali terkait Ponpes Al Zaitun yang sampai sekarang masih viral dengan kontroversinya. Bahkan sekarang mantan NII buka suara diwawancarai oleh salah satu televisi yang bernama TV One, dan beliau membeberkan bagaimana real dan kenyataan di dalam Ponpes Al Zaitun. Baik ikhwafillah, kita akan simak dan kita akan perhatikan betul, kalau bisa sebarluaskan agar masyarakat yang awam paham dan diketahui oleh masyarakat supaya lebih kehati-hatian. Dan saya kira orang ini, mantan NII ini, sangat sayang kepada kita semua agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang kemudian menyimpang. Ikhwafillah, kita akan langsung saja saksikan videonya. Silakan ikhwafillah. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih Dinas Pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga dihitung pakai satu gandang kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama, kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang, baik ya ikhwah, ini sangat ngeri-ngeri juga ya. Katanya ada dua struktur. Beliau adalah mantan NII yang tahu betul, dan saya yakin beliau sangat mengetahui secara detail bagaimana isi Al Zaitun tersebut. Alhamdulillah, ada dua struktur yang kemudian ada di pesantren Al Zaitun. Yang pertama teritorial, yang kedua fungsional. Kalau misalkan sederhananya, ada kurikulum pesantren, ada kurikulum atau hidden kurikulum. Nah ini yang disebut dengan kurikulum bawah tanah, yang disebut dengan gerakan bawah tanah, yang ini kemudian tidak dipublish. Kalau misalkan kurikulum pesantren, ya layaknya seperti pesantren pada umumnya, ikhwafillah. Jadi mengkaji kitab-kitab dan sebagainya. Nah ini yang tidak dipublish itu. Dan yang tahu ini bukan orang-orang yang kemudian silaturahmi hanya 1 jam 2 jam. Bukan orang-orang yang kemudian hanya melihat dari luar saja, hanya melihat dengan ngobrol saja dengan pimpinannya seperti itu, ikhwafillah. Bukan. Tetapi yang pertama alumni sendiri, yang kedua adalah mantan NII-nya itu sendiri, ikhwafillah, yang mengetahui realnya bagaimana keadaan di dalam, yang disebut dengan hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi itu. Bahkan tadi ini sangat keren, alhamdulillah, disebutkan rukun Islam itu ditambah dan diubah. Tidak ada negara kecuali negara Islam. Lalu kemudian sholat itu belum diwajibkan karena hidup di negara yang bukan Islam. Nah ini sangat luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Dan yang tadi yang paling mengerikan, alhamdulillah, ketika naik haji itu tidak ke Mekah Al-Mukarramah,
tetapi ke Indramayu. Bahkan pejabat-pejabat itu banyak yang datang ke sana. Dan kata beliau itu 1 Muharram. Ini bukan kata kami, Alhamdulillah, tetapi beliau yang mengatakan demikian. Maka dari itu, ayo pemerintah rangkul beliau, karena beliau ini mengetahui seluk-beluknya pesantren itu. Sehingga beliau memberikan kesaksian, bahkan beliau sampai bersumpah, siap untuk bersumpah memberikan kesaksiannya. Kurikulumnya bagaimana, Alhamdulillah. Jadi jangan dibiarkan terus-menerus. Ini sangat mengkhawatirkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan Habilah. NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah. Dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang. Bahkan orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak. Beliau mantan NII berani terang-terangan, kalau dibiarkan ini sangat berbahaya sekali. Ayo pemerintah, jangan nunggu lama lagi. Ini sudah jelas, dan beliau dari mantan NII siap untuk disumpah, siap untuk memberikan kesaksian. Jangan dilamakan lagi. Apalagi kalau misalkan menyangkut dengan generasi-generasi yang berikutnya, ya Alhamdulillah. Ditakutkan dan dikhawatirkan kalau misalkan pemahaman-pemahaman yang kemudian menyimpang. Itu kan kekhawatiran kita bersama sebagai anak bangsa dan sebagai nanti regenerasi penerus kita. Bagaimana kalau misalkan, mohon maaf, saya katakan mohon maaf, kalau misalkan pemikiran dan beragama itu dengan cara menyimpang. Nauzubillahi min dzalik. Baik, Alhamdulillah, semoga hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah dan semoga cepat bisa menanggapi hal yang beredar sekarang dan menjadi viral. Dan itu tentunya kalau dibiarkan, sekali lagi, ini akan menjadi bahaya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah. Dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang. Bahkan orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya ke depannya gitu, Mbak.